yang nggak senengnya itu, aku di situ sampai direndahin banget, dihina, sampai dibilang aku tuh warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Nah, buat kalian semua, mohon dukungannya ya, kita YouTube pemula nih. Nah, aku hari ini mau berbagi cerita perjuangan aku untuk menjadi seorang TKW seperti sekarang ini sampai aku bisa ada di. Nah, perjuangan aku yang pertama kalinya itu, aku ceritanya teman-teman, aku tuh berjuang untuk sampai ke sini nggak cukup untuk 1 PT, tapi 3 PT. Yang ketiga aku baru berhasil lolos sampai ke sini. Nah, aku awal-awalnya masuk ke PT Solo itu sekitar 2 sampai 3 minggu ya kan. Itu mereka nggak terima, katanya kalau pergi ke Singapura oke bisa gitu ya kan. Tapi aku kan udah pernah ke Singapura tuh, jadi aku nggak mau gitu. Aku harus kekeh aja karena niat aku dari awal mau ke Hongkong, aku harus bisa sampai ke Hongkong ya kan. Nah, akhirnya karena mereka nggak bisa proses aku, mereka itu oper aku lagi ke Banjarnegara. Dan sampai Banjarnegara, aku tuh sekitar 3 sampai 4 bulan di situ juga nggak ada kepastian. Sedangkan aku tuh udah mengikuti aktivitas belajar mengajar, bahasa, masak, apa semua di situ tuh udah ikut. Tapi karena nggak ada kepastian, akhirnya aku tanya ke staff yang ada di situ, ya kan. Setelah itu aku tanya, kata mereka nggak bisa, kalau Singapura juga bisa katanya, baru bisa gitu kan. Karena aku tuh tetap dari awal aku tujuannya pengen ke Hong Kong, akhirnya aku tetap lanjut dong, aku pengen ke Hong Kong gitu, kalau bisa tetap ke Hong Kong. Akhirnya mereka apa semacam mungkin carikan informasi di mana yang bisa proses aku sampai ke Hong Kong. Nah, kenapa aku nggak bisa diproses ke Hong Kong, mereka nggak bisa proses aku? Karena identitas aku itu berdomisilin di luar Jawa ya kan. Itu kendala yang mereka katakan ke saya, karena saya itu berdomisilin di luar Jawa, makanya mereka nggak bisa bantu untuk penerbangan ke Hong Kong. Kalau penerbangan ke Singapura mereka bisa bantu. Nah, akhirnya 2 minggu setelah itu mereka kasih kabar ke aku kalau katanya kamu bisa diproses penerbangan ke Hong Kong kalau kamu mau ke Wonosobo gitu kan. Akhirnya aku ikut tuh, cuman sempat saya ngomong, bisa nggak ini dipastiin kalau saya itu emang benar-benar bisa berangkat ke Hong Kong, jangan cuman katanya seperti yang udah kayak di Solo terus di sini Banjar maksudnya ya kan. Terus mereka bilang pasti bisa gitu kan. Akhirnya aku tuh dioper lagi tuh ke ke Wonosobo ya kan. Nah, ke Wonosobo. Nah, setelah di Wonosobo sekitar di situ 3 minggu, itu berkas-berkas aku oke semua. Akhirnya seneng dong akunya ya kan. Seneng karena dengar kabar aku tuh bisa proses penerbangan ke Hong Kong, karena memang tujuan dari awal pengen ke Hong Kong ya kan. Akhirnya setelah di situ setelah berkas-berkas udah oke, kita mengikuti pelajaran belajar mengajar seperti bahasa, seperti cooking atau masak gitu kan. Nah, setelah itu mulailah ada yang majikan yang minat, yang pengen interview ke aku gitu kan. Kita udah bikin video kaisiu atau perkenalan. Nah, setelah itu ada interview 1-2 kali, 1-2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Akhirnya nggak tahu yang keberapa kali itu majikan oke. Cuman ada kendala, akunya itu majikan oke, karena aku sakit jadi di cancel. Majikan juga nggak mau aku ya kan. Akhirnya untuk ibaratnya untuk hari-hari berikutnya itu ada yang mau interview aku lagi. Pokoknya gagal itu berkali-kali lah ya, nggak cukup 1-2 kali gagal. Nah, setelah itu, setelah aku di situ itu ada 6 bulanan,
Nah di situ aku baru majikan tuh oke sama aku, ya kan, baru benar-benar oke, akunya sehat, aku nggak sakitan lagi. Nah setelah itu aku ceritain lagi nih tentang susah senangnya di dalam PT, ya kan. Senangnya tuh temennya ada yang baik, nggak senangnya ada yang nggak baik sama kita, ya kan. Senangnya tuh kalau teman-teman yang baik itu serawongan sama kita, udah nganggap kita seperti keluarga. Cuman ya yang nggak senangnya itu aku di situ sampai direndahin banget, dihina, sampai dibilang aku tuh orang miskin, pencuri gitu, ya kan. Aku dibilang mereka itu seseorang yang miskin itu karena aku tuh bawa baju ke PT itu nggak banyak ya. Karena di PT itu kan kalau bagi aku ya itu bukan rumah kita gitu kan. Kita di situ hanya numpang proses sementara, nggak perlu banyak. Mungkin sekitar 3 atau 4 setel aja aku bawa baju, jadi dibilang mereka tuh orang miskin. Sedangkan mereka yang lain itu bawa segala koper, ya kan. Paling enggak tuh cuma, kalau aku tuh cuman bawa ransel gitu, tas aja, tas cangklong yang di belakang itu, ya kan, ransel itu. Nah setelah itu ada lagi nih, aku dituduh mencuri gitu, karena mungkin mereka lihat seperti orang yang bener-bener nggak punya gitu, ya kan. Ya aku sabar aja gitu kan. Dengan kesabaran aku tuh akhirnya mereka yang nuduh aku tuh ngebuktiin kalau aku tuh memang bener-bener nggak mencuri gitu kan. Apalagi aku di situ dikasih kepercayaan sama staf itu untuk yang memegang uang seperti sekretaris, bendahara ya, bendahara di situ aku yang pegang, aku pegang uang, terus belanja untuk ke pasar itu juga aku gitu, ya kan. Sedangkan uang yang aku pegang aja itu hilang, diambil orang, aku sendiri yang ganti. Aku nggak mau apa ya namanya, nggak mau berkoar-koar ada uang hilang atau gimana gini gitu, nggak mau. Jadi ya udahlah, biarin, ya, ibaratnya Allah yang tahu gitu, ya kan. Yang hilang ya udahlah, kalau selagi aku masih bisa tutup, aku tutupin aja gitu. Mereka yang sampai gurunya yang losinya itu tuh sampai nggak suka sama aku juga. Akhirnya losinya itu juga karena mungkin ya, karena kita tuh nggak bersalah, Allah tunjukin. Akhirnya apa ya, ke nggak sukaan majikan losinya itu, gurunya itu tadi, ke aku, dan ada juga teman yang lain yang nggak disukain itu. Akhirnya dia itu dikeluarin dari situ kan, karena dia itu nggak jadi guru, jadi los itu nggak profesional gitu. Nah teman-teman, suka dukanya di PT seperti itu ya. Dan akhirnya senengnya aku udah dapat majikan di situ tadi, udah tanda tangan, udah deal, udah visanya juga udah turun. Yang nggak senangnya lagi, satu lagi ya teman-teman, aku itu nggak boleh IP, alias nggak boleh pulang ke rumah. Nggak boleh pulang ke rumah sama staf-staf yang ada di kantor. Sedangkan teman-teman semuanya itu boleh pulang kecuali visa udah turun. Kalau saya dari awal saya datang sampai visa turun, sampai terbang, itu nggak boleh pulang. Karena alasan mereka karena saya berdomisilin di luar Jawa. Ya saya kan juga ada keluarga yang ada di Jawa gitu, orang tua saya juga di Jawa saat itu, ya kan. Mau pulang itu nggak boleh, padahal orang tua saya lagi sakit, nggak boleh ngejenguk. Sedangkan saya komunikasi juga nggak bisa. Saya pengen ngejenguk orang tua saya sebelum terbang, itu nggak boleh. Dan waktu visa juga turun, apalagi visa turun, aku nggak boleh keluar sama sekali, ya kan. Terus ada lagi nih, waktu lebaran itu kan kita mau terbang tuh, mau penerbangan itu di cancel, itu juga aku nggak boleh pulang. Waktu lebaran aku juga lebaran di PT, atau pulang, dibawa pulang ke salah satu rumah staff. Tapi di situ juga aku ambil hikmahnya juga, dan di situ aku juga bisa ngerawat orang tuanya staff itu tadi, orang yang lumpuh. Aku bisa belajar dari situ, istilahnya untuk pelajaran aku juga ikhlas nolong, ya kan. Untuk aku juga belajar
oh begini ya, ngerawat orang tua itu seperti ini, kita harus sabar, ada anak kecilnya juga di situ. Jadi double gitu, maksudnya aku belajarnya double, suka di situ. Jadi aku ambil hikmahnya aja, semua suka dukanya aku selama di PT seperti itu. Nah, next time aku sambung lagi ya, cerita aku bagaimana aku kerja di sini dari awal aku masuk sampai sekarang ini. Aku udah 3 tahun lebih, kontrak kedua udah kurang 6 bulan, udah mau habis. Nah, buat teman-teman semua, mohon dukungannya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat lagi buat konten. Bye-bye buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next time.